Halo Sobat Honda, kembali lagi bersama saya, host magang di Honda Smart Podcast ya. Jadi hari ini kita akan membahas obrolan yang memang relate ya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia sales atau di aktivitas sales sehari-hari. Dan hari ini juga kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial ya. Dan ini agak susah nih jamnya nih karena memang sibuk sekali jamnya ya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan salam dulu ya. Jadi ada pantun nih dari saya ya. Bang Akum, Nona Belanda. Assalamualaikum Sobat Honda. Bintang tamu kita saat ini yang sudah hadir ya di hadapan kita semua, yaitu adalah Pak Wetri Zalman. Selamat datang Pak di Honda Smart Podcast. Ya. Selamat datang. Ini adalah Pak Wetri. Beliau adalah mentor saya juga, orang tua saya juga sejak saya berada di Honda ya dari 2017 Pak. Tapi Pak Wetri ini sudah lama jauh ya dari saya dari 2017 di sini. Konsumen ini kadang banyak ya Pak untuk menentukan dia mau membeli suatu produk ya, baik itu terkait dengan produknya, brand image-nya ya, fitur-fiturnya ya, atau mungkin pelayanan dari salesnya, atau mungkin ada lagi terkait dengan promo atau diskon yang Bapak atau dealer berikan kepada konsumen gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Pak Wetri, Pak. Kenalan dulu boleh Pak dengan Pak Wetri, dan sudah berapa lama Pak kira-kira di Honda Cikarang Pak, biar teman-teman semua tahu. Halo Sobat Honda ya. Perkenalkan saya Wetri Zalman, panggil Wetri. Kalau ditanya berapa lama di Honda, baru ya? Baru Pak? Baru 18 tahun. 18 tahun. Ya, baru 18 tahun. Ya, saya juga berawal dari sales lapangan ya, sampai supervisor sampai sekarang di sales manager. Ya, salah satu mungkin yang disebutkan tadi Rendika, salah satu anak didik saya lah gitu ya. Ya dari 2017 ya Pak. 2017 ya. Ingat banget dulu waktu ya. masuk itu langsung dipegang sama Pak Wetri lah. Gitu. Sampai 2024 kemarin ya, April ya. Jadi yang kita tahu bahwa Honda Cikarang ini dekat Pak dengan kompetitor, terutama untuk merek Hondanya sendiri apa ya. Ada dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Karawang. Nah itu gimana Pak? Ada nggak Pak selama ini persaingan-persaingan terkait karakter dari konsumennya, atau kesulitan-kesulitan apa yang biasanya Bapak temui Pak? Atau diskon Pak biasanya nih yang ada di lapangan, gimana Pak? Ya, benar ya, kebetulan kan Cikarang ini terletak di Jabodetabek ya, udah pasti kita compare-nya dengan dealer-dealer dari Jakarta, Bekasi, dan juga dari Karawang. Untuk kondisinya sendiri juga di lapangan itu karena terlampau dekat, jadi compare-nya orang langsung ya head to head gitu kan, langsung. Nah, dan kita juga lihat di belakang itu, kalau teman-teman lihat ke bengkel ya, platnya itu plat Cikarang, F kabupaten ya Pak? Belakangnya ya, akan tetapi yang dealer penjualnya itu dari Jakarta, Bekasi, macam-macam lah gitu kan. Jadi kita memang yang kita utamakan adalah pelayanan. Yang kita ini lebihkan adalah benefit pelayanan kepada konsumen. Pelayanan konsumen seperti ini memang ya belakangan ini ya kita oke lah, diskonnya kita stabil lah ya. Stabil. Akan tetapi kan kadang-kadang dari konsumen itu compare, orang tinggal di Cikarang, dia kerja di Jakarta, ketemu sama sales Jakarta, dikasih diskon penawaran yang lebih tinggi dari kita gitu kan, sedangkan kita sudah ada aturan tersendiri gitu ya, aturan sendiri. Yang kita kasih adalah pelayanan yang saya bilang tadi tersebut. Apakah saya bilang ke supervisor maupun ke sales, dari awal ketemu sampai delivery maupun sesudahnya sampai itu mobil dipakai, itu kita tetap melayani konsumen. Contoh misalnya customer tinggal di Cibitung, mereka ada kendala mobilnya, sales dihubungin siap 24 jam.
Kebetulan deket nih Pak Cibitung Cikarang ya? Iya, dekat, tapi lumayan kalau macet gitu ya. Jadi customer merasa dilayani, sehingga mereka ngereferensiin ke teman-temannya. Ya memang kita dari referensi lumayan tinggi juga dari di sini juga RO ya menjalin hubungan lah ya. Itu dan juga kita juga dealer Honda Cikarang sudah dilengkapi juga dengan body pan ya. Kemarin kan kita sudah gedung baru ya, gedung baru. Jadi kalau misalnya ada kendala baret atau tabrakan, kita juga bisa di sini pelayanan langsung gitu. Yang kemarin baru grand opening ya Pak ya? Iya. Ya benar sih memang Pak, kalau sekarang ini memang mencari konsumen baru tuh tidak semudah yang dulu-dulu ya Pak ya. Jadi memang sekarang ini diharapkan memang teman-teman sales ya, mungkin yang tadi Randy simpulkan bahwa mereka ini diharapkan bisa jualan kontinu, bukan jualan yang putus ya Pak. Jadi biar nantinya tumbuh referensi atau mungkin repeat order ya Pak ya. Jadi pelayanan-pelayanan yang tadi ya Pak, maksudnya yang ditekankan untuk tim-tim sales dari Honda Cikarang atau dari tim Pak Wetri sendiri ya. Nah Pak, ada nggak sih Pak kiat khusus buat Pak Wetri sendiri buat sales ataupun supervisor Pak? Biar gimana caranya jualannya ini tetap konsisten Pak, karena yang kita tahu memang Pak Wetri ini dari dulu sampai sekarang ya, alhamdulillah jualannya stabil ya Pak, konsisten gitu, dan naik terus lah, bisa dibilang trennya gitu ya. Jadi tidak terpengaruh misalnya kayak kemarin ada COVID, terus sekarang ada mungkin isu-isu politik, isu-isu ekonomi global dan lain sebagainya. Itu gimana Pak buat bisa menjaga kualitas dari teman-teman yang ada di lapangan gitu Pak, biar jualannya tetap konsisten? Ya, untuk jualan konsisten ini sendiri memang kan kita Honda ini sudah masyarakat udah tahu lah ya, udah tahu, tinggal kita gimana mengkonsisteninya RO maupun customer baru bisa beli mobil Honda sendiri. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya benefit yang kita berikan ke konsumen itu adalah pelayanan. Kalau mereka sudah nyaman ya, mereka untuk menambah mobil, mungkin mereka dulu belinya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu di Honda Cikarang, untuk mereka mau nambah, mereka akan kembali lagi. Kembali lagi. Dan untuk di sales maupun supervisor itu sendiri ya, kita dekat dengan masyarakat. Jadi kita juga aktivitas yang kita lakukan juga di area yang kita kuasai gitu, yang di area kita gitu. Jadi kita tidak keluar dari area. Jadi konsumen juga semakin dekat ke kita gitu. Karena memang kita pernah melakukan survei Pak di beberapa kota besar ya. Jadi ada Padang, Jambi, Manado, Palembang, Banjarmasin ya. Jadi memang kita melakukan survei di mana ada 780 responden kurang lebih Pak. Ditemukan bahwa memang penentuan untuk pembelian mobil ya khususnya Pak, itu yang pertama memang kualitas Pak, kualitas terhadap produk ya, sekitar 29%. Lalu juga yang kedua itu pelayanan Pak, betul sekali. Jadi memang servis dari sales ya, atau dari tenaga marketingnya ya gitu. Lalu yang ketiga baru di harga Pak, atau promo. Jadi memang harga atau promo itu ternyata di bawah dari pelayanan ya Pak. Jadi benar sekali memang pelayanan ini sepertinya menjadi hal pokok ya Pak buat dunia atau pekerjaan kita sehari-hari sebagai sales konsultan ya, untuk teman-teman ya gitu. Nah selanjutnya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Pak ada case di mana ini sales atau konsumen atau supervisor sudah memberikan promo ya, terus Bapak menerima laporan konsumennya ini menunda-nunda gitu Pak, padahal promonya ini sudah disampaikan semua gitu. Nah biasanya apa yang Bapak sampaikan Pak ke teman-teman di lapangan, misalnya supervisor atau sales gitu, terkait dengan ini promo sudah dikasih semua nih gitu kan, tapi konsumen kenapa harus nunda-nunda lagi gitu. Nah kira-kira apa Pak yang disampaikan, atau kira-kira apa sih yang kurang Pak gitu, sehingga perlu nih Bapak sampaikan harus seperti apa gitu teman-teman yang di lapangan gitu. Iya, itu banyak kejadian. Banyak ya Pak? Saya salah sasaran
yang mana suspek, mana prospek, ya, dan akhirnya ya kan customer sekarang banyak PHP-nya gitu ya. Jadi ini ya suatu dilema terutama bagi sales yang baru gitu. Sales baru. Jadi yang kita tekankan adalah kembali lagi menggali kebutuhan. Menggali kebutuhan dari konsumen ini apa gitu. Kalau misalnya tadi konsumen promo sudah kita kasih semuanya, tapi dia menunda-nunda, ya ternyata setelah digali kebutuhannya, ya untuk uangnya DP yang paling minim, dikurangin diskon lah, ditaruh gitu ya. Ternyata DP-nya sendiri juga belum cukup gitu. Jadi kebutuhannya itu bukan saat bulan sekarang, mungkin 2 bulan atau 3 bulan terakhir gitu. Jadi memang dari awal itu ketika sales mencari suspek menjadi hot prospect, di hot prospect itu digali lagi lebih dalam, kebutuhannya seperti apa nih? Kebutuhan, jangan salah nanti customer ini mampunya di Brio, dipaksa jual BRV. Kemampuannya di HRV dipaksa ke CRV. Ya, jadi harus tahu menggali kebutuhannya tersebut gitu kan. Dan juga kan ketika negosiasi kita kan sudah tahu bisa membaca kondisi konsumen, walaupun konsumen memang secara jelas mereka nggak ngomong saya kekurangannya ini apa, tapi kan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing, dia akan timbul informasi, menggali informasi ya kan. Apakah misalnya daerahnya itu jalannya jelek, sehingga butuh mobil yang tinggi kan, dipaksa jual Honda Civic atau Honda City, itu nggak masuk. Yang masuk kan BRV sama HRV. SUV jadi sales harus tahu lebih cermat prospeknya ini butuhnya apa gitu. Ya, jadi memang benar sekali ya teman-teman semua. Jadi biasanya ini tim sales, terutama untuk yang sales baru ya. Jadi memang kalau misalnya sales baru ini memang butuh bimbingan. Biasanya bimbingan langsung dari supervisor atau bimbingan langsung dari seniornya ya, untuk bisa membedakan mana sales yang suspek, mana sales yang sudah prospek, atau mungkin yang sudah hot nih, yang sudah bisa langsung di SPK-in gitu ya. Kadang memang banyak sales yang terpaku gitu ya. Jadi apalagi untuk sales-sales yang baru sudah dapat konsumen nih, seneng ya Pak, biasanya seneng udah dapat konsumen, dikejar terus nih, padahal ternyata ini orang cuma dia belum pengen beli di bulan ini tapi dikejarin terus gitu, akhirnya ngebuang waktu gitu ya. Jadi makanya terutama sales-sales baru ya harus bisa membedakan, ya tidak menutup kemungkinan ya Pak buat sales-sales yang sudah lama juga harusnya sudah bisa membedakan mana konsumen yang sudah siap, yang sudah termasuk hot prospect, mana yang memang masih suspek ya. Jadi tidak menghabiskan waktu di satu konsumen yang membuat waktunya sia-sia gitu ya. Jadi benar banget Pak, memang banyak sekali ya Pak untuk teman-teman sales yang mungkin salah tafsir untuk konsumen yang harusnya belum di SPK-in bulan ini tapi dipaksa ya Pak ya. Gitu. Nah, selanjutnya Pak, ini kan tadi kesalahannya mungkin dia salah membaca kondisi ya Pak, suspek, prospek atau hot prospek gitu ya. Nah, pernah ada pengalaman nggak Pak terkait salesnya sendiri ternyata dia nggak tahu promo nih Pak, atau dia nggak update terkait promo gitu. Nah, kira-kira gimana Pak kendala saat update promo yang ada di dealer gitu, supaya semua teman-teman sales yang ada di lapangan ini mengerti gitu Pak terkait promo yang ada di dealer itu seperti apa, jadi nggak update gitu Pak. Iya. Ya, untuk promo ini sendiri kan kita juga ada promo 3 bulanan, yang bulanan gitu kan. Memang setiap informasi promo yang baru kita pasti edukasi ke tim gitu kan. Nah, tapi kan kadang-kadang kan si sales karena berbesar hati dapat hot prospect, jadi semuanya ternyata ini promonya promo mobil BRV yang dikasih ke
brio gitu kan, kadang-kadang seperti itu ya. Memang ini ya memang kembali lagi itu ya terutama ke sales-sales yang baru, dan memang ini pendampingan dari supervisor ya, pendampingan supervisor ya, dan sekarang kan komunikasi sudah lancar. Kadang-kadang mereka kalau sudah mulai ragu, mereka langsung konfirmasi ke supervisornya, apakah program ini berlaku apa enggak gitu ya, buat mastiin saja gitu kan. Biasanya kita supervisor akan bimbing gitu kan, atau supervisor sendiri yang ikut deal pada saat tersebut. Oh, berarti ada pendampingan dari supervisor sendiri ya, Pak? Gitu. Kadang Pak Wetri sendiri suka ikut monitoring nggak Pak ke teman-teman sales gitu? Misalnya coba nanya gitu promo yang berlaku gitu, itu pernah dilakukan Pak atau? Oh ya, karena kan kalau di Cikarang sendiri kan kita sekali seminggu saya ikut nimbrung. Briefing bersama ya, iseng-iseng nanya gitu program sekarang apa gitu ya kan. Jadi biar pastiin teman-teman sales yang di lapangan ini ujung tombaknya nih tahu nih Iya, benar. Nah Pak, kalau misalnya kita bahas promo atau diskon Pak misalnya ya, jadi kadang kan memang ada sales ya Pak yang apa namanya, mungkin dianggapnya dia bisa jualan kalau diskonnya gede nih Pak, atau kalau di lapangan kita sebutnya sales modis Pak, modal diskon gitu. Iya. Nah, tanggapan Pak Wetri terkait dengan sales-sales seperti ini kira-kira gimana Pak, dan harusnya seperti apa gitu biar kira-kira dia tuh nggak terlalu terpaku diskon aja gitu Pak. Kadang kan di lapangan kalau misalnya los diskon Pak, kalah Pak gitu, padahal ternyata diskonnya cuma beda 1-2 juta gitu ya. Iya. Harusnya bisa diarahin kemana-mana lagi gitu yang bisa menarik konsumen biar bisa tetap beli gitu. Nah itu gimana Pak? Iya. Ya dari dulu ya permasalahannya itu ya. Masuk Randy juga ya Pak? Ya kita lihat lagi, pilah lagi. Salesnya pasti nggak jauh itu juga. Oh, gitu. Dan lihat laporan mereka, kerja mereka gitu. Oh, minta ke supervisor. Iya, minta ke supervisor. Berapa sehari dia ketemu sama konsumen yang new, ya kan, suspek prospeknya, ya pasti itu hot prospeknya ya paling 1-2, jadi nggak ada pilihan lain. Nah, kalau dia banyak hot prospeknya, pasti dia, oh ini bukan customer saya yang mau nih, nah, ada pilihan lain gitu. Nah ini yang jadi masalahnya adalah yang dia punya prospek 1 atau 2, kita nanya, dia jawab, saya kalah diskon Pak gitu kan. Kembali lagi kerjanya tadi itu. Jadi kembali kita lihat dari dasarnya, dia cari suspeknya di mana, prospeknya di mana, apa memang yang kita bilang tadi itu memang itu kah kebutuhan dari konsumen gitu kan. Dan apa namanya ya, mereka karena takut hilang order. Oh iya. Karena tadi suspeknya sedikit jadinya khawatir ya Pak. Nggak jualan bulan itu gitu ya. Iya. Kembali lagi lihat dari kerja dia gitu. Berarti memang biasanya nih sales-sales yang ketahuan ya, biasanya sales-sales yang apa-apa kalah diskon gitu, biasanya memang prospeknya sedikit gitu ya, terbatas prospeknya, jadi nggak banyak, jadi gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya agak sangat menyayangkan ya, karena kalau misalnya prospeknya sedikit atau suspeknya sedikit, biasanya nantinya akan membuang waktu gitu. Nantinya biasanya akan terfokus aja di satu konsumen itu, dan jadinya nutup konsumen-konsumen yang lain buat datang gitu ke kita ya Pak ya. Biasanya gitu. Nah, biasanya Pak, kalau misalnya ada konseling gitu dulu, mungkin Pak Wetri kan cerita tadi juga bermula dari sales juga Pak, pasti pernah ngalamin di mana saatnya Pak Wetri ini ngerasa susah banget jualan Pak, atau mungkin di awal bulan nih sampai tanggal 15 misalnya, sampai tengah bulan tuh belum jualan. Nah, kira-kira apa Pak yang dulu Pak Wetri lakukan, atau sekarang untuk sales-sales yang baru apa yang harus dilakukan Pak gitu? Jadi buat sales-sales yang mungkin buntu nih Pak di awal bulan gitu sampai tengah bulan misalnya, kira-kira apa Pak gitu? Ya, pengarahan aja. Pengarahan dalam artian aktivitas kita sediakan, dan cara nyaris prospek, suspek kita kasih clue-cluenya ya, pagi
mau kemana, udah mau ditanyain. janji sama konsumen, mungkin janji misalnya ke tadi daerah Cibitung, janji di sana, di sekitar di rumah konsumen itu ada apa? Ada perusahaan kah? Ya, ya. Ada tempat usaha kah? Tempat umum atau usaha ya Pak? Ya, kan bisa kunjungan. Oh iya, iya. Jemput bola ya Pak? Jemput bola. Nah, karena memang sekarang mungkin banyak teman-teman sales juga yang apa ya, mungkin agak terlena ya Pak ya dengan dunia digital ya Pak? Ya itu. Ya, itu. Jadi lupa untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan basic ya Pak ya? Yang konvensionalnya sendiri yang lupa gitu ya, kan. mungkin konvensionalnya agak ditinggalkan. Sebenarnya memang konvensional ini masih dibutuhkan ya Pak ya? Apalagi untuk zaman sekarang ya Pak ya? Saya rasa sih masih butuh. Sangat ya, Pak? Sangat. Oh, sangat dibutuh. Ya, sangat dibutuhkan. Masih lah ya. Karena memang secara digital kita naik. Tapi yang konvensional itu kenapa saya bilang masih butuh tersebut bagi daerah-daerah yang pinggiran, ya memang internet terjangkau ke sana. Tapi mereka yang usaha kan nggak megang handphone terus. Betul. Ya kan nggak megang handphone terus ya, gitu iya. kan. Oh iya. Nah, bagi yang umur-umur kelahiran 70, 80 itu masih percaya dealnya itu ketemu ya. Iya, ngeliat langsung ya Pak. Ngeliat langsung. Ketemu sales langsung. yang itu yang sekarang dilupakan sama sales-sales yang baru sekarang. Ya, gitu. betul. Iya, betul teman-teman. Jadi memang Randy pun ngerasa dunia digital ini memang sangat cepat ya perkembangannya, dan memang tidak berarti negatif, karena memang positifnya juga banyak untuk dunia digital ini. Jadi memang sales-sales di luar sana mungkin jangan terlalu terlena ya dengan marketing atau mencari konsumen dengan cara sosial media atau digital marketing dan lain sebagainya, karena memang ini bisa dilakukan, tapi yang konvensional ya Pak jangan sampai ditinggalkan ya Pak ya, karena memang ini saling membantu, dan konvensionalnya juga dirasa memang masih banyak gitu ya untuk konsumen-konsumen yang tadi Pak W tersebutkan, seperti pengusaha-pengusaha ya, pelaku usaha yang memang sehari-harinya dia tuh mungkin tidak pegang handphone ya Pak ya, dan memang dia pengen dealnya tuh biasanya ya ketemu langsung, ngelihat sales langsung gitu ya. Jadi itu mungkin ya Pak ya pesannya, kalau misalnya sales-sales sekarang yang terlalu dominan mungkin ya di dunia digital ya, jadi pamerannya males mungkin ya Pak ya. Iya. Atau kan passingnya males. Jadi mereka terlena ya, maksudnya mereka keluar dari dealer, ya, cari tempat tongkrongan, main handphone. Yang mau main handphone kalau cari prospek ya nggak masalah. Ini game ya. Nah, iya sih. Iya Pak, terakhir Pak, ini ada pertanyaan dari teman-teman di sales. Jadi kita ada TTS Pak, atau tanya-tanya sales ya Pak. Jadi cara handle konsumen Pak di pameran, pernah nggak sih Pak nemuin sales yang masih asik sendiri di pameran gitu Pak? Terus atau mungkin membeda-bedakan konsumen gitu Pak? Jadi kita tahu mungkin di Cikarang ini ada konsumen yang mungkin di daerah ya Pak, karena pinggiran, jadi datang ke dealer cuman pakai sarung misalnya gitu Pak, atau cuman pakai celana pendek, pakai sandal, akhirnya tidak dilayani. Nah itu masih ada nggak Pak? Yang kalau di pameran ya, kalau di pameran yang terkendalanya yaitu mereka itu dia bilang dia online media sosial, akan tetapi ternyata dia lihat TikTok lah apa segala hingga customernya nggak lihat, customer udah jauh tuh memperhatikan mobil gitu, sudah minat ya itu sih kita kontrol juga ya dari supervisor apa segala gitu ya, kan kita juga sidak gitu sidak gitu. Terus kalau misalnya yang pakai sarung apa segala, kalau ke showroom itu udah pasti kita layanin ya, karena kan kita langsung ke tempat counter ya, gitu pasti kita menanyakan kebutuhannya seperti apa gitu. Ya plus minus lah ya, plus minus gitu. Berarti memang teman-teman sales sudah diinfokan bahwa jangan melihat dari tampilannya. Ya. Karena setiap konsumen itu merupakan atau setiap orang itu merupakan calon konsumen ya. Jadi walaupun dia datangnya pakai sandal jepit ya Pak ya, atau mungkin celana pendek dan lain sebagainya, itu tidak bisa dibeda-bedakan atau tidak bisa dipandang sebelah mata. Oke Pak Wetri, dirasa cukup Pak untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih
kasih atas kesempatannya Pak, sudah bisa hadir di podcast kali ini. Pengen ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Semoga Pak Wetri sehat. Amin. Ya, dealernya juga achieve terus Pak. Amin. Terus teman-teman di bawah juga solid ya Pak ya. Jadi Honda Cikarang semakin maju, dan juga teman-teman yang ada di luar juga semoga dengan adanya podcast ini memberikan banyak manfaat. Teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya sehingga nantinya akan berdampak terhadap teman-teman sendiri di lapangan. Jualannya makin banyak ya, SPKDO-nya makin banyak gitu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen ya untuk podcast kali ini, dan juga sampai jumpa bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.